musuh kita saat ini adalah kapitalisme ekstraktif berbasis perkebunan sawit, tambang dan segala macamnya itu. Untuk di wilayah Kotim saja di Kabupaten Kota Waringin Timur Ya. itu angka kriminalisasi sudah sampai 37 orang. Institusi represif negara seperti kepolisian bermitra dengan perkebunan kelapa sawit gitu. Salam masyarakat adat dimanapun kalian berada. Masyarakat adat bicara masyarakat adat. Kembali lagi kita kali ini di Carohamau. Untuk sobat pendengar setia podcast Carohamau, kali ini kita di episode 4 dan semoga untuk teman-teman pendengar tetap sehat walaupun keadaan cuaca di Palangkaraya tidak menentu. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh tamu undangan yang sangat luar biasa. Inilah dia Muhammad Yasir. Bang Yasir, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sekarang masih bisa melakukan perjalanan dan melihat bagaimana dunia berjalan. Oke, akhir-akhir ini kesibukan Bang Yasir ngapain aja Bang? Tetap menulis. Tetap menulis. Ya, tetap menulis. Memang ada riset ya yang kami lakukan sejak bulan Agustus dan masih berjalan sampai sekarang. Semoga di November ini selesai. Oke. Itu riset apa itu Bang? Riset soal kebijakan plasma dan kriminalisasi di Kalimantan Tengah berbasis perkebunan kelapa sawit. Nah, teman-teman perlu diketahui juga Bang Yasir ini merupakan seorang penulis. Itu ada kurang lebih 6 buku ya Bang? Ya, 6 buku. 6 buku. Nah, salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah tulisan dari Bang Yasir yang sangat luar biasa, yaitu surat-surat perjalanan dari Kaltim ke Kalbar ya Bang? Dari Kalbar ke Kaltim sebenarnya. Kalbar ke Kaltim. Oke, dan juga sedikit informasi, Bang Yasir ini juga sebagai staf Inforkom Pelaksana Harian Daerah Aman Seruyan. Betul. Bang Yasir, untuk mengawali obrolan diskusi kita kali ini, mungkin sedikit flashback nih Bang. Bagaimana sih untuk awal dulu Abang bisa terjun akhirnya menekuni dunia penulisan dan sastra yang sampai pada hari ini seperti yang kita tadi sedikit sebutkan, itu ada 6 buku sudah. Ya. Itu gimana Bang perjalanan? Terkait perjalanan ya, jadi dulu saya berproses itu dimulai ketika kuliah di Yogyakarta di Universitas Ahmad Dahlan. Saya ngambil sastra Indonesia, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi. Nah, dulu di 2013 itu saya terlibat aktif dalam satu organisasi eksternal ya, namanya Gerakan Literasi Indonesia. Nah, disinilah saya kemudian ditempa oleh banyak penulis, banyak periset terkait bagaimana menulis gitu. Jadi dari situ juga saya melihat bahwa ternyata banyak sekali suara-suara atau kondisi-kondisi yang perlu dituliskan. Nah, terutama tentang bagaimana penindasan, bagaimana penghisapan, dan bagaimana dimarginalisasikan gitu satu kelompok masyarakat adat di wilayahnya gitu. Nah, jadi mulai dari situ saya coba menulis puisi, kemudian cerpen, sampai pada akhirnya di 2016 kalau saya tidak keliru itu guru saya Saud Sitomorang merekomendasikan bahwa oke, kamu terbitkan aja satu buku cerpen. Waktu itu saya juga sudah mulai menulis cerpen. Judul bukunya Danau Sembulu. Nah, berawal dari situ saya tetap berproses menulis, terutama di konteks sastra ya, karena saya melihat bahwa sastra ini dia tidak hanya sekedar menunjukkan estetika dan juga
eh, keindahan bahasa gitu, tetapi juga menjadi medium untuk bercerita lebih banyak gitu terkait situasi dan kondisi kehidupan kita di Indonesia saat ini. Nah, eh, buku catatan perjalanan ini, surat-surat perjalanan ini salah satu bagian ya menurut saya secara moral adalah pembalasan saya terhadap keterusiran yang pernah saya alami dari daerah saya gitu, yaitu Kabupaten Surian. Waktu itu saya terusir secara sistematis dan hidup di Surabaya, kemudian bertarung di sana sampai kemudian saya menerbitkan buku ini di 2024. 2024. Hmm. Nah, berbicara tadi ada menyangkut keterasingan tuh Bang. Aku ada juga baca buku di surat yang pertama itu tentang keterasingan. Nah, yang Abang rasakan keterasingan itu yang seperti apa gitu Bang? Mungkin bisa dibagikan. Jadi ada satu ungkapan yang tragis ya menurut saya dari seorang penulis besar kita, Pramudianantatur. Dia bilang orang-orang yang justru terasing di negaranya sendiri itu justru akan menciptakan kerusakan kebudayaan gitu. Nah, keterasingan yang saya maksud ini memang diawali dari bagaimana saya memulai hidup dengan kekasih gitu di kampung, di daerah gitu. Nah, pada satu momen saya dapat program penulisan biografi bupati, seorang bupati waktu itu di Surian. Nah, ternyata responnya tidak seperti yang saya harapkan, sampai kemudian banyak pihak yang justru tidak mendukung saya selaku putra daerah ya dalam tanda kutip. Sampai akhirnya saya memutuskan bahwa cinta saya terhadap daerah ini udah mati gitu. Maka saya memutuskan untuk pergi ke Surabaya, memulai hidup lagi. Waktu itu zaman COVID, teman-teman tahu sendiri bagaimana situasi waktu itu. Dan beberapa bulan saya bertarung mencari pekerjaan dan segala macamnya, ternyata justru di menulis lah. Jadi menurut saya pekerjaan saya sebagai penulis, saya sebagai penyair itu profesi. Jadi saya menekuni itu terus menerus sampai kemudian nasib baik berpihak gitu, ke saya gitu. Sampai kita bikin toko buku, namanya toko buku dalam gang waktu itu, sambil terus saya menulis dan segala macamnya. Saya pikir begitu. Nah, keterasingan ini pada akhirnya justru menemukan saya ke jalan pulang ya. Ya, jalan pulang. Jadi teman-teman, buku catatan surat-surat perjalanan ini saya tulis ketika Oktober tahun 2022, ketika saya menerima satu program lagi dari seorang teman yang ingin dituliskan biografinya. Dia seorang aktivis lingkungan, dia juga seorang yang aktif di dalam dunia konservasi, terutama terhadap satwa-satwa dilindungi. Dia pengen ada biografi di situ. Jadi saya tuliskan itu. Nah, disitulah mulai saya melakukan perjalanan dari Kalimantan Barat sampai ke Kalimantan Timur. Nah, buku ini tidak terbayangkan oleh saya untuk ditulis. Jadi buku ini ditulis karena kemudian saya melakukan wawancara ke salah satu perempuan adat di Sintang gitu terkait kondisi bagaimana kehidupan di sana. Dan saya terpikir, oh ini menarik ya, kayaknya kalau ditulis jadi catatan-catatan gitu lah, semacam catatan gitu, tapi dalam bentuk surat gitu. Nah, di 2024 kemudian, oh kayaknya menarik nih kalau dikumpulkan gitu. Karena saya melihat ada kebisuan yang terjadi di komunitas kita, masyarakat adat Dayak terutama ya. Kebisuan bahwa mereka berjuang, mereka mempertahankan ruang hidupnya, hak hidupnya, tetapi kemudian suara-suara ini tidak pernah terdengar oleh kekuasaan melalui negara gitu.
Nah, mereka berteriak, mereka melakukan aksi massa, tetapi tidak mengubah apapun. Nah, ini yang saya maksud sebagai kebisuan gitu. Bukan bisu secara organik, bahwa dia memang tidak bisa bicara, tetapi ada satu uh, kondisi yang membuat mereka memang bisu gitu. Jadi ada sistem yang bekerja di situ. Jadi mereka berteriak tapi tetap tidak bisa. Betul. Nah, ini yang ini jadi tragedi komedi ya menurut saya. Uh, Bagaimana kemudian saya sebagai orang Dayak, sebagai orang Kalimantan gitu, melihat kondisi demikian, hingga kemudian terbesit, ya sudah ini akan saya tulis jadi semacam surat. Makanya dalam buku ini saya menggunakan termnya ma gitu ya, untuk kemudian agar saya lebih leluasa bercerita tentang setiap desa, setiap orang, setiap kota yang saya singgahi waktu itu. Jadi perjalanan itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Selama 3 bulan itu saya bertemu banyak sekali orang dengan problem yang nyaris sama ya, yaitu tentang keterputusan mereka dengan ruang hidup, dengan alam gitu, dan juga ketergerusan antar zaman. Bagaimana generasi hari ini latah dan gagap terkait kebudayaan tanah mereka, gitu, kebudayaan komunitas mereka. Gitu. Nah, ini yang pada akhirnya, oh ya ternyata keterasingan yang saya alami ini justru menemukan saya pada jalan kembali. Gitu. Jadi buku ini selain merangkum pertemuan-pertemuan saya, juga bagian dari pembalasan moral saya terhadap tanah kelahiran gitu. Pembalasan moral. Yap. Nah, ini kan apa namanya Bang? Perjalanan Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur. Nah, Bang ini kan juga selain apa penulis, ini juga sebagai staf Infocom di PD Aman Seruyan. Nah, kalau tadi berbicara Kalbar Kaltim, kalau di Kalteng sendiri gimana Bang kondisi masyarakatnya? Apakah ada kemiripan terkait kebisuan? Saya rasa sama ya. Kita tahu bahwa pasca penembakan Gizik di Oktober 2023 itu kita benar-benar mengalami kekalahan total gitu. Kekalahan total ini dalam artian kalah dalam segi hukum, kalah dalam metode perjuangan, kemudian kalah secara hak asasi manusia kita sebagai warga negara dan seterusnya gitu. Dan tentu saja sebagai seorang penulis saya melihat kondisi ini menyublim ya. Orang hanya melihat kemudian berita, video penembakan itu, tetapi kemudian ada ada problem yang lebih mendalam lagi yang terjadi setelah itu gitu. Apa itu Bang? Misalnya masyarakat ini terlokalisir gitu. Jadi berkelompok-berkelompok pada akhirnya memudahkan oleh musuh utama kita, yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit, untuk menghabisi mereka. Nah, kata menghabisi ini bukan dalam artian ini ya genosida gitu, tetapi lebih ke bagaimana mereka dibuat lumpuh untuk tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Nah, dan terbaru teman-teman, ini yang menyedihkan ya, dengan maraknya penggarongan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, justru itu hampir sama dengan jumlah kriminalisasi yang terjadi. Sebagai informasi, untuk di wilayah Kotim saja, di Kabupaten Kota Waringin Timur, itu angka kriminalisasi sudah sampai 37 orang. 37 orang. 37 orang. Nah, ini yang saya pikir mesti disuarakan gitu, ditulis, dicatat, bahwa pada akhirnya kemerdekaan yang dimaksudkan oleh negara itu adalah memutus masyarakat adat kita, komunitas kita, terhadap alamnya, terhadap ruang hidupnya, terhadap hak dia sebagai manusia, hak dia sebagai komunitas. Nah, ini yang juga semestinya menjadi refleksi kita bersama, bahwa ternyata kerja-kerja campaign kita hari ini, advokasi kita hari ini juga perlu dilihat kembali gitu. Saya rasa problem-problem ini dia tidak akan pernah lepas gitu dari akar gitu ya, karena ternyata kemampuan kita hanya mampu mendeskripsikan dari daun ke batang gitu, dia tidak sampai ke akar. Sementara betul, sementara problem di akar ini sudah sangat membusuk gitu. Dan
dan dampak paling terlihat adalah bagaimana orang-orang kehilangan hak untuk kemudian berladang, kemudian hak untuk kesejahteraannya gitu. Nah, betul. Sebelum ke akar bang, tadi ada apa yang abang sebutkan penggarungan. Betul. Ini apa bang? Nah, penggarungan ini adalah istilah yang diciptakan oleh negara ya terhadap masyarakat yang melakukan pemanenan di areal perkebunan kelapa sawit. Nah, perlu teman-teman ketahui, mereka yang menggarong ini dalam tanda kutip, mereka tidak mengambil di dalam HGU-nya perusahaan, tetapi lahan-lahan yang dikelola secara ilegal oleh perusahaan atau yang disebut sebagai lahan-lahan di luar HGU mereka. Sambil contoh begini, di salah satu perusahaan di Kotim, dia di amdalnya tertulis izinnya itu 8.200. Tetapi ketika dicek di lapangan itu hampir 13.000 lebih. Artinya ada sekitar 5.000 hektar lebih yang mereka kelola selama ini itu ilegal. Nah, jadi masyarakat adat Dayak yang dituduh sebagai penggarung ini, mereka memanen di wilayah itu. Tapi kan negara dan hukum melihat mereka sebagai pencuri atau penggarung. Tapi tidak dengan perusahaan perkebunan sawitnya gitu. Ini kan ironi gitu. Sementara masyarakat yang mengambil hanya beberapa TBS atau anggaplah 1 ton gitu, itu disebut sebagai pencuri atau penggarung, sementara mereka yang mencuri ribuan hektar itu dianggap sebagai sesuatu yang legal gitu karena ada izin. Pertanyaannya, berani nggak mereka menunjukkan izinnya ke publik gitu? Transparansi ya, Nah, ya, transparansi. Nah, saya melihat bahwa hal seperti ini yang tidak terungkap gitu. Maka memang sejak awal saya menasbihkan bahwa saya lahir dari satu masyarakat yang termarginalisasi, yang tertindas, dan sebagai penulis saya akan selalu menulis tentang itu. Karena menurut saya keindahan itu bukan hanya tentang bagaimana matahari terbit, bagaimana matahari tenggelam, bagaimana langit berwarna jingga gitu, tetapi juga bangsa kita, bangsa Dayak yang ditembak, bangsa Dayak yang dijajah, atau bangsa-bangsa lainnya yang dijajah, itu juga bagi keindahan yang lain bagi saya. Nah, keindahan yang seperti ini yang terus akan saya suarakan, akan saya gambarkan dalam karya-karya saya. Pikir begitu. Termasuk juga dalam surat-surat perjalanan ini. Nah, ada nggak nih pesan abang untuk pemuda saat ini yang terlebih juga bergerak di isu masyarakat adat? Atau mungkin bagi kita aman sendiri ya? Kalau pesannya, saya bukan konsultan gitu atau orang yang bijak gitu, tetapi sekarang mulai deh kita bikin satu pertanyaan gitu, karena kita terlahir sebagai Dayak, kita terlahir sebagai satu bangsa gitu. Pernah nggak bikin pertanyaan fungsi kita di tanah kita gitu? Atau kemarin kita diskusi soal intelektual adat gitu ya. Bagaimana kehidupan intelektual adat di kota yang bahkan kadang-kadang lupa jalan pulang kayak gitu. Nah, bagaimana memungsikan fungsi kita gitu, secara moral, secara ideologis gitu. Nah, saya melihat kecenderungan kondisi saat ini atau kondisi intelektual saat ini, mereka lebih fase ketika berbicara di media sosial atau membaca di media sosial ya terkait kondisi saat ini gitu. Saya ambil contoh deh misalnya. Kan tidak mungkin ketika kita membaca atau mau mencoba menganalisa ketergerusan zaman itu hanya dengan 1, 2, 3 atau 4 slide poster gitu di Instagram gitu kan. Sebenarnya perlu kita banyak membaca referensi baik jurnal, paper atau karya-karya tulis yang membicarakan soal itu gitu. Ambil contoh misalnya ketika pengadilan negeri Palangkaraya yang memutus Ibtu Anang, pelaku penembak Gijik itu, dengan hukuman 10 bulan penjara. Semua orang teriak, semua orang marah gitu. Tetapi kita tidak pernah menemukan akar persoalannya. Akar persoalannya terletak di bisnis keamanan menurut saya ya. Bisnis keamanan. Bagaimana institusi
represif negara seperti kepolisian eh, bermitra dengan perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi by order. Nah, sekarang bagaimana fungsi kita sebagai intelektual adat begitu? Jadi bukan pesan yang justru saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan, tapi bertanyalah kepada diri sendiri gitu. Sejauh ini sampai saat ini bagaimana kita memungsikan intelektual kita, sikap politis kita, ideologi kita mungkin terkait kehidupan hari ini gitu. Tadi ada apa? Analogi dari abang. Izin merokok ya? Ya, silakan. Agak tegang ini. Melihat apa dari sisi hanya sampai pada daun ke batang, tidak ke akar. Betul. Nah, melihat intelektual adat hari ini yang abang lihat, apakah kehilangan akar? Jadi nyambung juga dengan apa keterasingan. Iya, jadi ada satu paper menarik dari Tania Muraili terkait ketergerusan antar zaman gitu ya. Kajiannya di Kalabar kalau tidak salah. Jadi dia membayangkan bahwa kapitalisme ekstraktif berbasis perkebunan kelapa sawit itu dia tidak hanya kemudian merusak alam kita, mengekspansi alam kita, membuat kita termarginalkan, tetapi juga menciptakan dunia baru. Dunia yang adaptif gitu, dunia yang pragmatis gitu. Ambil contoh nih misalnya, sawit itu dia memahami bahwa perjuangan masyarakat itu tidak akan terputus. Oleh karena itu ada satu pola penundukan yang mereka lakukan, beasiswa. Jadi dengan beasiswa ini mereka sebenarnya ingin mencetak generasi baru dalam tanda kutip gitu, untuk sadar bahwa sawit itu mensejahterakan, sawit itu menolong kita kayak gitu. Ini agak ironi juga ya. Dan di sisi lain gitu, saya melihat bahwa kondisi intelektual adat kita hari ini juga tercerabut dari akarnya. Ya, seperti saya bilang di beberapa tadi, saya bilang bahwa banyak orang gagap pada akhirnya, banyak orang latah terkait adatnya, terkait komunitasnya gitu, sehingga kemudian mereka bersikap tak acuh gitu ketika ada satu kondisi di kampungnya yang terjadi gitu. Tetapi ada satu kontradiksi di sini. Ketika situasi nasional goyah, misalnya kita ketika omnibus dan segala macamnya, mereka teriak. Isu-isu nasional mereka teriak, seolah-olah menunjukkan bahwa kami juga terlibat nih dalam melawan rezim gitu. Tetapi ketika di akar, di basis gitu, mereka lupa. Mungkin ya mereka terlalu terbawa dalam meraknya lampu di kota cantik ini, KPKP, coffee shop gitu dan segala macamnya, sehingga kemudian lupa jalan pulang atau absen dalam dalam persoalan-persoalan di daerah gitu. Saya rasa ya memang tetap perlu dikonsolidasi ulang kayak gitu. Mungkin dengan metode dan metodologi yang berbeda. Saya rasa begitu. Saya pikir mereka bukan musuh kita. Musuh kita saat ini adalah kapitalisme ekstraktif berbasis perkebunan sawit, tambang dan segala macamnya itu. Nah, ini menarik. Kemarin kan Ulil bilang kan bahwa tambang itu anugerah juga gitu. Itu saya pikir gak ada otak itu. Kalau dia bicara segitu di podcast ini, saya orang pertama yang akan bakar dia. Saya rasa begitu. Anugerah katanya. Jahat sekali Tuhan di Indonesia ini kan. Begitu. Apa pertanyaan terakhir bang? Tapi nggak mungkin juga kalau misalnya untuk menulis buku yang terakhir juga gitu. Pasti karena abang tadi bilang kan sebagai penulis punya energi di situ. Gitu. Jadi untuk tulisan selanjutnya kira-kira apa itu bang? Boleh nggak di-spill dikit lah? Jadi sebenarnya saya membayangkan sebuah novel ya tentang bagaimana kondisi kita gitu. Cuman sejak 2023 proses penulisannya berhenti
karena memang ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, itu ngeriset terkait penembakan Gijik itu bersama TUK Indonesia waktu itu, Pepeman, Walhi dan yang lain gitu ya. Nah, jadi saya bayangkan ke depan novel ini akan bercerita lebih banyak ya ke proses-proses perampasan, kemudian penindasan yang terjadi di Kalimantan terutama, atau yang dialami oleh orang-orang Dayak. Karena setelah kembalinya saya ke daerah ya, banyak sekali yang saya lihat benar-benar menyengat hati gitu. Kadang-kadang juga pada saat riset gitu, saya terbawa melihat kondisi mereka, bagaimana mereka menangis tanpa air mata, teriak tanpa suara. Jadi ya saya tidak membayangkan itu kapan akan selesai, saya tidak tahu. Tapi sepertinya di awal tahun nanti akan saya mulai tulis lagi. Saya rasa begitu, Bung Melo. Oke. Bang, ini kan kalau misalnya mau beli buku nih gimana untuk surat-surat perjalanan ini, Bang? Nah, untuk surat-surat perjalanan ini, kawan-kawan kemarin itu cuma cetak 100, jadi dan sudah habis ya. Saya rasa mungkin nanti bisa jadi kita terbitkan ulang kayak gitu, agar bisa dimiliki dan dibaca oleh teman-teman. Ya syukur-syukur bisa menghibur gitu. Tapi tetap saja menghiburnya agak lain memang. Betul, betul. Karena kadang-kadang di penulis itu kan ada satu problem bagaimana memiliki daya ungkap ya. Nah, saya masih terus belajar bagaimana punya karya yang benar-benar memiliki daya ungkap yang kuat. Gitu. Jadi tetap berproses. Nah, nanti tunggu aja kalau ada nasib baik, buku ini akan diterbitkan ulang. Atau aman barangkali kan. Boleh, boleh. Bisa saja begitu, Bu. Nah, itu dia bincang-bincang santai kita bersama tamu podcast kita yang luar biasa di episode 4 kali ini, yakni Bang Muhammad Yasir, atau biasa aku sapanya Bang Yasir. Siap. Terima kasih sekali lagi Bang Yasir. Siap. Sama-sama. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bisa berjumpa kembali. Amin, amin. Nah, itu dia teman-teman, kata kuncinya adalah kembali ke akar. Jangan hanya sampai pada daun ke batang, tapi mengenal akar. Ini dia podcast kita. Salam Maskat Adat dimanapun kalian berada. Maskat Adat bicara, bicara Maskat Adat.